Halo saudara sekalian, saya Sui Yue selaku istri Master Sekte High Heaven Yang Kai. Menyampaikan pesan dari Sekte untuk menekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih banyak. Hari kemudian, sekelompok orang berkerumun di sudut dinding. Semuanya pucat. Dan Chen Qian dan tetua wanita lainnya semakin menggigil. Yang Kai memandangi sosok di aula dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Memegang pedang artefak kaisar yang panjang. Menelan air liurnya dengan susah payah. Bagaimana situasinya? Sosok itu bergerak naik dan turun. Goyah. Memegang toples anggur di tangannya. Matanya merah. Dan dari waktu ke waktu dia minum seteguk anggur yang enak. Dan bahkan lebih tak terkendali. Pedang panjang itu mengeluarkan cahaya dingin dengan ceroboh. Dirong berkata dengan getir. Saudara muda Yang, kamu terlambat untuk memulai. Saya khawatir kamu tidak tahu 3 tabu di kuil kami. Saya tidak berharap kamu melihatnya pada hari yang sama ketika kamu menjadi penatua. Titik. Benar-benar memuaskan. Yang Kai tercengang. 3 tabu? 3 tabu yang mana? Chen Qian berbisik. Ulang tahun Tuan Istana. Saat kakak senior Qiu marah. Dan saat kakak senior Gao sedang minum. Tabu macam apa ini? Yang Kai tampak terkejut. Dan kemudian melirik orang di depannya. Hanya untuk merasakan bahwa gambar wanita bangsawan dan suci di benaknya tiba-tiba runtuh dan menghilang. Sekarang wanita ini seperti wanita gila. Menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata, mengapa kakak senior Gao tampak menjadi orang yang berbeda setelah minum? Mungkinkah dia dibawa pergi oleh orang jahat? Ini tidak terlalu serius. Yukun melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata dengan ekspresi aneh. Ini hanya suster junior Gao, dia dilahirkan untuk tidak bisa minum alkohol. Tidak mungkin kan? Kakak senior Gao juga berada di alam kaisar tingkat 2. Tidak peduli seberapa kuatnya. Itu dapat dengan mudah diselesaikan dengan mendesak Kaisar Yuan. Bagaimana ini bisa terjadi? Chen Qian menghela nafas dan berkata, itu karena Tuan Istana kita. Ada apa dengan Tuan Istana? Yang Kai kagum. Hanya merasa bahwa apa yang dilihatnya hari ini bahkan 3 pandangannya terbalik. Chen Qian berkata, kakak senior Gao dibesarkan oleh penguasa istana sendirian. Kamu harus tahu tentang ini kan? Yah, samar-samar aku pernah mendengarnya. Yang Kai mengangguk. Chen Qian menunjukkan ekspresi sedih. Dan kemudian berkata, ketika kakak senior Gao masih muda, Tuan Istana membuat dia minum alkohol. Setiap kali dia minum dia akan mabuk. Tetapi sekali dia minum terlalu banyak. Dia gila selama beberapa hari dan malam dan tidak sembuh. Setelah waktu itu, kakak senior Gao akan seperti ini setelah dia minum. Dalam beberapa kata, dia menguraikan kehidupan masa kecil Gao Sweating yang menyedihkan. Dan membuatnya sangat sedih untuk didengar. Sangat mengerikan. Yang Kai memarahi dengan marah. Para sesepuh mendengar ini dan mengangguk. Tidak merahasiakan penghinaan mereka terhadap penguasa istana. Terkejut sejenak, Yang Kai berkata, karena dia tidak bisa minum. Dia harus tahu tentang itu. Mengapa dia mendapatkan begitu banyak anggur roh? Setelah berbicara, Yang Kai mengendus aroma anggur dan memuji. Ini masih anggur roh yang telah diseduh selama ratusan tahun. Ceka-ceka, sangat kuat. Siapa yang tahu dari mana dia mendapatkannya? Chen Qian hampir menangis. Apakah dia dalam suasana hati yang baik? Tadi malam, dia berlari ke Small Spring Peak saya dan mengobrol dengan saya hampir sepanjang malam sebelum kembali. Penatua wanita lain menjawab. Dia datang kepada saya di tengah malam. Yang Kai menghela nafas. Apa yang harus dilakukan sekarang? Kapan dia akan selesai menyebarkan energi gilanya? Chen Qian berkata, dia akan baik-baik saja setelah dia selesai minum anggur. Yang Kai mengamati matanya dan berkata dengan sakit kepala, ada 100 altar yang tersisa. Kapan itu akan selesai? Dengan kecepatannya, itu akan memakan waktu setidaknya beberapa hari dan malam. Selain itu, tidak ada cara lain. Chen Qian menggelengkan kepalanya. Yang Kai ragu-ragu sejenak. Warna ketegasan melintas di wajahnya. Dan dia berdiri. Saudara muda Yang, apa yang kamu lakukan? Kamu kun terkejut. Minumlah dengannya. Minum anggur lebih awal dan selesaikan lebih cepat. Saat dia berbicara, dia melangkah maju. Seolah menghadapi orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Semua tetua langsung menunjukkan ekspresi kekaguman. Melihat punggungnya, mereka terkejut untuk sementara waktu. Saudara muda, Dirong menghela nafas, menggelengkan kepalanya. Jangan bicara omong kosong. Cepatlah sementara saudara muda yang terjerat dalam dirinya. Yukun mengedipkan mata pada semua orang dan melirik Yang Kai. Yang tiba-tiba dipegang oleh Gao Sweating di lehernya. Membuka mulutnya dan menuangkan alkohol ke tenggorokannya. Segera membuang muka dan tidak tahan untuk melihat lagi. Adik laki-laki, kami telah mengingat kebaikanmu. Dan akan ada hadiah besar di masa depan. Semua orang mengerti. Mereka semua menahan napas. Dan berjingkat ke arah luar.
Hanya ketika mereka berjalan ke pintu masuk aula, kejutan tiba-tiba datang. Menyeka pipi pemimpin Yukun dan terbang. Beberapa helai rambut hitam terpotong, terbang di langit, dan bumi terbelah menjadi jurang yang dalam. Jika bukan karena formasi pembatasan, saya khawatir pukulan ini akan menyebabkan aula runtuh. Ingin pergi, wajah Gao Sweating sedingin es, seperti angin bertiup dari 9 meter lans. Bahkan udara tampak membeku, dan suara dingin bergema di telinga semua orang, membuat semua orang merasa seperti di gudang es. Ambil langkah lain untuk melihat apa yang akan terjadi. Tanda tanya petik 2. Chen Qian memandang Gao Sweating dengan menyedihkan, dan berbisik, "Saudari Gao, kamu mabuk." Gao Sweating membuang Yang Kai, mengguncang tubuhnya, dan tiba-tiba muncul di gerbang, menghalangi jalan, dan menebas dengan pedang panjang di tangannya. Menatap Chen Qian dengan paksa, "Di mana aku mabuk?" Aku." Chen Qian bingung. Pada saat ini, Kaisar Realem yang bermartabat seperti tikus yang bertemu kucing, dan dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. "Jangan bicara omong kosong, datang dan minum." Gao Sweating memeluk Chen Qian, meletakkan lehernya di lengannya, meraih toples anggur dan menuangkannya ke mulutnya. Chen Qian hanya minum beberapa teguk, dan mau tidak mau menyemprotkannya. Minuman keras itu menetes ke leher yang ramping, membasahi pakaiannya, dan bayangan lembut itu menghilang. Setelah minum sebotol anggur, Gao Sweating melepaskan Chen Qian dan membuangnya seperti sepatu. Yang terakhir segera merosot ke tanah seperti cairan, memukul dadanya dengan tangannya, batuk terus-menerus, dan wajahnya memerah. Hahaha, Gao Sweating tertawa. Suasana hatinya tampak sangat indah. Matanya yang indah menoleh dan menatap Yukun. Yukun segera melompat, mengulurkan tangannya untuk mengambil tembakan, dan mengambil kendi anggur di tangannya, dan berkata dengan cepat, "Saudari Gao, jangan saudara, saya akan melakukannya sendiri." Setelah berbicara, dia mengangkat kepalanya dan minum, sangat heroik. Gao Sweating menunjukkan ekspresi puas, matanya yang indah berbalik lagi. Semua tetua yang menjadi sasarannya seperti selir yang berduka, dan mereka dengan cepat mengambil anggur mereka sendiri dan minum banyak. Gao Sweating tersenyum, benar-benar kehilangan akal sehatnya, mengayunkan pedang panjangnya lagi, dan menari tarian pedang di aula. Untuk sementara, roh pedang terbang dengan liar, dan Yang Kai dan yang lainnya melarikan diri karena malu. Saudara muda Yang, Chen Qian akhirnya melupakan pikirannya, dan kemudian dia mengulurkan tangan dan menyeka sudut mulutnya, dan dengan ramah mengingatkan, "Jangan mencoba menyelesaikan kemabukanmu. Kalau tidak." "Jika tidak," Yang Kai bertanya dengan ngeri. Sudah agak terlambat untuk bertanya. Gao Sweating tiba-tiba muncul di depannya seperti hantu. Begitu dia mengulurkan tangannya, dia meraih kerahnya dan mengangkatnya dan berkata, kamu tidak jujur. Berani selingkuh." Saat dia berbicara, pedang panjang di tangannya dengan gemetar datang, seolah dia bisa menyingkirkannya kapan saja. Wajah Yang Kai pucat. Dia menjepit kakinya, dan berseru, "Kakak senior Gao berbelas kasih." "Hah? Apakah kamu ingin aku menunjukkan belas kasihan?" Gao Sweating mendengus dingin, memandang Yang Kai dari atas ke bawah, dan mengangguk, "Mudah ditangani." Pedang panjang itu menjentikkan, dan altar anggur roh muncul di ujung pedang dan dengan mantap mengirimkannya ke Yang Kai. Yang Kai tiba-tiba menunjukkan ekspresi pahit dan kebencian. Tetapi di bawah tatapan tajam Gao Sweating, dia hanya bisa mengatupkan giginya dan mengambil toples anggur. Minuman keras. Bagus, Gao Sweating bertepuk tangan dan melompat, dengan ekspresi ceria di wajahnya, seperti gadis kecil yang mendapat mainan baru. Setelah Yang Kai selesai minum, toples anggur lain dikirimkan kepadanya. Yang Kai menatapnya dengan ekspresi pahit di wajahnya. Minum atau tidak, wajah Gao Sweating tiba-tiba menjadi dingin. Minum minuman. Yang Kai menatap pedang panjang yang tergeletak di bawah pinggulnya dan mengangguk seperti nasi mematuk ayam. Setelah 13 toples anggur roh yang telah diseduh selama ratusan tahun, Yang Kai bersendawa dan mengguncang sosoknya. Di bawah tatapan simpatik dari banyak penatua, dia dengan enggan berkata, "Saudara-saudara, adik laki-laki akan pergi dulu." Ketika kata-kata itu jatuh, dia jatuh terlentang. Sampah. Gao Sweating menendang Yang Kai tanpa ampun, mencibir, dan bersandar pada Yang Kai, menggunakan Yang Kai sebagai bantal, memegang toples anggur dengan kedua tangan, dan menuangkannya ke mulutnya. Anggur yang lembut, kering, dan kuat berubah menjadi hujan, dan diminum bersih setelah 3 atau 5 napas. Dengan pelajaran Yang Kai pelajari, banyak penatua tidak berani ragu lagi, dan masing-masing memegang sebotol anggur berkualitas untuk diminum. Untuk sementara, seluruh aula dipenuhi dengan kesuraman dan kabut, seolah-olah kuil Azure Sun akan dihancurkan oleh orang lain. Anggur roh penuh dengan alkohol dan mereka tidak dapat mengatasi kemabukan.
Bahkan Kaisar tidak dapat memilikinya seperti ini. Setelah beberapa saat, Chen Qian tidak bisa menahannya lagi. Dia hanya merasa seluruh dunia bergetar. Kelopak matanya seperti ditekan ke beberapa gunung. Dan dia tidak bisa membuka matanya. Dia berbaring di tanah dan tertidur. Setelah beberapa saat, sesepuh wanita lain juga mengikuti jejaknya. Yukun dan Dirong dijatuhkan satu demi satu. Setelah setengah hari lagi, ada suara dengkuran di aula. Dan para tetua kuil Azure Sun semua jatuh ke tanah. Jika situasi ini dilihat oleh orang lain, saya khawatir itu akan mengejutkan. Alam Kaisar tinggi, memiliki pemandangan seperti itu. Dan mereka bukan satu atau dua. Mereka sebenarnya berkelompok. Hanya Gao Sweating yang berjuang dengan anggur yang baik itu dengan gigih. Tidak sampai altar terakhir selesai dia mendecakkan lidahnya, dan pingsan. Di siang hari bolong, Yu mengumpulkan orang untuk minum alkohol. Cara yang bagus, di Spirit Jade Peak. Wakil istana Lord Kyuran menamparkan meja. Dan kelompok tetua kuil Azure Sun semua menurunkan alis mereka. Semuanya tampak canggung. Kalian semua adalah tetua kuil. Kalian semua menempati posisi penting dan merupakan tulang punggung kuil. Jika ada musuh yang kuat kemarin, apa yang akan terjadi dengan kuil? Kyuran berkata dengan marah. Dan ludahnya terbang secara acak. Kakak senior, kami tahu kami salah. Gao Sweating menundukkan kepalanya dan dengan mudah mengakui kesalahannya. Kamu tahu kamu salah? Kyuran bahkan lebih kesal. Menatap Gao Sweating dan berteriak. Tahukah kamu bahwa kamu salah? Sweating menoleh dan berbisik dengan suara rendah. Apalagi selain mengakui kesalahan. Tidak heran kamu tidak dapat menemukan pasangan. Kamu pantas kesepian sampai mati sepanjang hidupmu. Apa katamu? Dahi Kyuran memantul dengan urat biru. Tidak apa, Gao Sweating berkata dengan wajah dingin. Menghadapi badai ganas Kyuran. Dan berkata dengan sangat prihatin. Tapi masalah ini disebabkan olehku. Jika kakak senior ingin menghukum, aku akan dihukum sendirian. Itu bukan urusan mereka. Petik 2. Dengan sepatah kata, banyak tetua mengangguk satu demi satu. Yukun berkata, ya, kakak senior. Masalah ini disebabkan oleh kakak senior. Kami semua dipaksa dan menjadi korban. Jika kamu ingin menghukum, hukumlah dia sendiri. Dan akan ada hukuman berat. Yang Kai menatapnya seolah dia baru pertama kali bertemu Yukun. Kyuran mencibir. Kamu dipaksa minum? Dirong menggaruk wajahnya dan berkata, kakak senior memiliki pandangan yang cerah. Begitulah adanya. Omong kosong, Kyuran sangat marah. Kamu tidak bisa lolos dengan hal-hal kemarin? Sekelompok orang mendengarkan, dan mereka semua tampak frustrasi. Kalau mau menghukum, hukum saja. Kenapa buang-buang waktu? Gao Sweating berteriak. Ekspresinya sangat tidak sabar. Kamu, tidak ada rasa hormat atau kerendahan hati. Kyuran menamparkan meja lagi, dengan marah, dan kemudian berkata, dampak dari kejadian kemarin sangat buruk. Jika para murid mengetahui hal ini, masa depan apa yang akan dimiliki kuil? Mengingat hal ini, raja ini mendenda kamu untuk mengurangi 3.000 poin dari kontribusi penatua. Apa? Tidak, kakak senior Kyu, 3.000 kontribusi penatua, kamu bisa membunuhku. Kakak laki-laki itu penyayang. Sekelompok tetua tiba-tiba berteriak, seolah-olah Kyuran telah memotong beberapa pon daging. Chen Qian memandang Kyuran dengan menyedihkan dan berkata, kakak senior, jangan seperti ini. Dia benar-benar melancarkan serangan dengan lembut, dan dia hampir bertindak seperti bayi. Jangan membuat masalah. Kamu berani banyak bicara. Aku akan mengurangi 2.000 poin lagi. Kyuran memiliki wajah yang keras. Singkatnya, seolah-olah itu telah menjepit lubang kematian semua orang, dan teriakan itu berhenti tiba-tiba. Kyuran memandang Gao Sweating dengan dingin. Adapun kamu adalah pelakunya. Selain 3.000 poin kontribusi penatua, 1.000 poin lainnya akan dikurangi. Dengan total 4.000 poin kontribusi penatua. Dan kurungan 3 bulan lagi. Jika kamu melakukan kejahatan lagi lain kali, kamu akan dihukum berat. Gao Sweating meringkuk bibirnya. Jelas tidak puas di hatinya. Tetapi tidak banyak bicara. Yang Kai memiliki kesedihan di sela-sela. Di masa lalu, sebagai murid terdaftar dari kuil Azure Sun, dia tidak banyak berurusan dengan para tetua ini. Hari ini, sebagai sesepuh, setelah duduk sejajar dengan mereka, dianggap bahwa ia memiliki pemahaman yang komprehensif tentang perasaan mulia kelompok ini. Untuk sementara, Yang Kai hanya merasa bahwa pengetahuannya telah disegarkan. Dengan tatapan tajam, Yang Kai menelan dan menyambutnya dengan senyum kering. Kyuran merenung sejenak, dan berkata, saudara muda Yang, saya pikir karena ini adalah pelanggaran pertama kamu kali ini. Saya tidak akan peduli dengan kamu untuk saat ini. Banyak hukuman dapat dihindari.
Yang Kai tampak bahagia ketika dia mendengar kata-kata itu. Dan berkata dengan tergesa-gesa, terima kasih kakak senior Qiu. Kakak senior benar-benar pria yang baik tidak seperti yang lain di dunia. Ketika kata-kata itu jatuh, 7 atau 8 pasang mata penuh kebencian menatapnya. Hanya kali ini, jika ada waktu lain. Tidak akan ada waktu berikutnya, Yang Kai berjanji dengan sumpah. Itu yang terbaik. Qiuran menghela nafas dalam-dalam. Dan berkata dengan itikat baik, saudara muda yang, kamu telah mencapai prestasi seperti itu di usia muda. Kamu akan memiliki masa depan yang cerah di masa depan. Jadi jangan pergi dengan kelompok orang ini. Singkatnya, Yang Kai tidak menjawab, yang sangat canggung. Untungnya, Qiuran tidak banyak bicara, dan kemudian menegur kerumunan dengan beberapa kata, dan kemudian melambai kembali. Sekelompok tetua seolah menerima pengampunan, dan dengan cepat mengucapkan selamat tinggal. Setelah meninggalkan puncak Gyokroh, sekelompok tetua tertunduk, dan pemimpin Gao Sweating terus-menerus bergumam, samar-samar mengutuk sesuatu. Dia sangat dingin sehingga orang asing tidak boleh memasuki daerahnya, yang cukup mengejutkan. Hei, saya baru saja menyebutkan 3 tabu utama kuil kemarin. Saya tidak pernah berpikir bahwa hanya dalam 2 hari, saudara muda yang akan cukup beruntung untuk melihat 2 dari mereka. Yukun menghela nafas, menepuk bahu Yang Kai, dan bertanya dengan prihatin, saudara muda. Apakah kamu takut? Tidak masalah, Yang Kai mengangguk. Dengan rasa ingin tahu bertanya, mengapa semua orang begitu takut pada kakak senior Qiu? Chen Qian datang dan berbisik, kakak Qiu bukan hanya wakil ketua istana, tetapi juga bertanggung jawab atas para tetua kuil dan para murid di semua tingkatan. Hukum kuil ada di tangannya. Siapa yang tidak berani, takut padanya, bahkan tuan istana harus memberinya sedikit wajah. Jadi itu masalahnya. Yang Kai memahami sesuatu, dan kemudian bertanya, apa kontribusi penatua? Ketika Qiuran mengatakan untuk mengurangi 300 kontribusi penatua mereka, banyak penatua seperti melihat orang tua mereka yang sudah meninggal. Kontribusi yang lebih tua ini jelas merupakan hal yang baik. Yukun menjelaskan, saudara muda Yang, kamu baru saja menjadi tetua kuil selama beberapa hari. Jadi kamu belum terkena hal ini. Kontribusi tetua. Setiap sekte besar memilikinya. Sama seperti kontribusi murid. Penatua juga memiliki kontribusi penatua. Poin kontribusi ini dapat ditukar dengan banyak manfaat dari kuil. Secara intuitif, kontribusi penatua kecil setara dengan 1000 kristal sos peringkat tinggi. Begitu mahal, Yang Kai terkejut. Dan diam-diam menghitung di dalam hatinya. Bukankah itu sama dengan 3 juta kristal sos tingkat tinggi untuk 3000 kontribusi yang lebih tua? 3 juta kristal sos tingkat tinggi telah hilang setelah minum. Tidak heran para tetua kuil ini merasa sangat tertekan. 3 juta kristal sos peringkat tinggi bukanlah jumlah yang kecil bagi mereka. Meskipun kontribusi yang penatua dapat ditukar dengan kristal sos, bagian yang ditukar setiap tahun terbatas. Setiap orang hanya dapat menukar hingga 2000 poin per tahun. Jika kamu menginginkan lebih banyak kontribusi yang lebih tua, kamu hanya dapat melakukan sesuatu yang baik untuk kamu. Kuil, seperti menyelesaikan berbagai tugas penatua. Secara umum, kontribusi penatua yang kami hemat setiap tahun hanya 5 atau 6.000 poin. Ya, kontribusi tetua juga sangat penting bagi kami. Anggap saja jika kamu ingin memasuki cermin gerakan ilahi, itu perlu mengkonsumsi 2000 kontribusi ender untuk masuk. Pergi ke cermin gerakan ilahi juga membutuhkan kontribusi penatua. Yang Kai terkejut. Dia benar-benar tidak tahu ini. Yukun menepuk bahu Yang Kai, dan berkata dengan sungguh-sungguh, saudara muda Yang, mari kita bekerja keras bersama di masa depan. Yang Kai menjawab dengan santai, tetapi melihat Yukun mendekatinya, dan berkata secara misterius, beritahu kamu sebelumnya. Dan dalam 3 bulan, itu akan menjadi hari ulang tahun Tuan Istana. Selama waktu itu, kamu harus keluar, atau hanya tinggal di pintu yang tertutup. Tidak pernah muncul dengan mudah. Chen Qian mengangguk dengan keras dari samping, dengan ekspresi pengalaman. Ya, saudara muda Yang, kamu telah melihat 2 dari 3 tabu di kuil, dan kamu tidak akan pernah ingin melihat yang ketiga. Yang Kai memucat dan berkata, bisakah itu lebih menakutkan daripada minum kakak senior Gao? Chen Qian membuat evaluasi yang cermat dan berkata, itu tidak cukup. Hanya saja, itu bukan hal yang baik. Yukun tidak bisa tidak terkejut. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku harus kembali dan merawatnya dengan baik. Kepalaku sakit. Aku akan pergi juga. Junior Brother bisa datang mengunjungiku di Small Spring Peak jika kamu senggang. Chen Qian berbalik dan berlari ke sisi lain. Setelah beberapa saat, banyak tetua bubar dan kembali ke setiap puncak. Gao Sweating, yang telah mengambil langkah pertama, sudah lama pergi. Diperkirakan dia kembali ke puncak bambu ungu. Dia dikurung selama 3 bulan oleh Qiuran.
yang pasti akan membuatnya marah untuk sementara waktu. Yang Kai kembali ke puncak pedang rohnya dan menghela nafas sambil melihat kekacauan toples anggur di aula pedang roh. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambil toples anggur dan melemparkannya ke bawah gunung. Ketika toples anggur ke-10 tercapai, bayangan gelap tiba-tiba muncul dari toples dan bergegas ke arahnya. Yang Kai tidak merasa terkejut, dan mengulurkan jari dengan ringan ke arah bayangan hitam. Dia segera mendengar isak tangis, dan bayangan hitam itu memantul kembali dan jatuh ke tanah. Melihat ke bawah, Yang Kai tiba-tiba sedikit terkejut. Dia melihat seekor binatang hitam kecil di tanah. Panjangnya hanya satu telapak tangan. Pada pandangan pertama, itu tampak seperti anak anjing. Merangkak di tanah, menyeringai pada Yang Kai, dan menggeram. Dari mana benda kecil itu berasal? Yang Kai terkejut. Yang paling penting adalah dia belum pernah menemukan jejak binatang kecil ini sebelumnya. Meskipun dia tidak sengaja mencari apapun, tidak ada alasan untuk menemukan makhluk hidup seperti itu bersembunyi di toples anggur. Tetapi kenyataannya, Yang Kai tidak menyadarinya sampai binatang kecil ini tiba-tiba mulai membuat masalah. Divine Sense menyapu, dan menemukan bahwa binatang kecil ini tampaknya tidak mengejutkan. Itu akan muncul di toples anggur di Spirit Sword Hall, dan mungkin tertarik dengan aroma anggur. Ada banyak burung dan binatang buas di puncak pedang roh. Binatang kecil ini seharusnya adalah penduduk asli puncak pedang roh. Setelah menonton sebentar, Yang Kai mencibir dan mengulurkan tangannya untuk menangkap binatang kecil itu. Tetapi tidak mengharapkan binatang kecil yang tampaknya biasa mendeteksi bahaya, dan sebenarnya bermaksud untuk menghindar. Tetapi Yang Kai masih menangkapnya dengan lurus dan tergelincir di tangannya. Setelah ditangkap dalam sekejap, binatang kecil itu tiba-tiba mengurangi permusuhannya, menjulurkan lidahnya, dan menawar Yang Kai untuk sementara waktu, seolah-olah itu adalah anak anjing. Kamu tahu bagaimana menilai situasinya? Yang Kai menyeringai, dan dengan sedikit kekuatan di tangannya, dia melemparkan binatang kecil itu ke udara. Setelah berurusan dengan pengunjung yang tidak dapat dijelaskan ini, Yang Kai mengeluarkan piring batu giok yang lebih tua dan membuka pembatasan puncak pedang roh. Menurut ajaran Kyuran, dia bersiap untuk memperbaiki pelat giok penatua dengan puncak pedang roh. Hanya dengan cara ini dia bisa benar-benar menjadi penguasa puncak pedang roh. Pemurnian tidak sulit, tetapi menghabiskan banyak kesadaran ilahi. Sangat mudah bagi Yang Kai untuk menemukan lokasi urat bumi dan memahami fluktuasi urat bumi. Setelah 3 atau 5 hari pemurnian, aliran cahaya melintas samar di piring batu giok. Pada saat yang sama, perasaan aneh muncul di hati Yang Kai. Seolah-olah lempengan batu giok di tangannya terintegrasi dengan seluruh puncak pedang roh. Tidak lagi bisa dibedakan. Dengan pikiran, seluruh puncak pedang roh berada di bawah kendalinya. Pemurnian selesai. Segera setelah dia meletakkan piring giok, Yang Kai tiba-tiba menyadari bahwa gelombang kekuatan yang akrab muncul di luar batasan. Dan dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dia membuka batasan dan membiarkan orang-orang di luar masuk. Setelah beberapa saat, aliran cahaya terbang di depan Spirit Sword Hall, memperlihatkan sosok Gao Sweating. Senior Gao, mengapa kamu di sini? Yang Kai terkejut, seperti yang dia katakan. Dia diam-diam melihat keluar, memastikan tidak ada yang memperhatikan, dan kemudian dia menutup pintu aula pedang roh. Gao Sweating mengerutkan kening dan berkata, apa yang kamu lakukan dengan licik? Apa niatmu? Yang Kai menatapnya. Apa yang bisa saya lakukan? Tetapi kamu telah dipenjara oleh kakak senior Kyu selama 3 bulan, dan kamu masih berani berlarian. Jika kakak senior Kyu tahu tentang ini, dia pasti akan mengurangi kontribusi kamu yang lebih tua. Sampai mati. Gao Sweating mencibir. Orang tua itu hanya mengurung saya, dan tidak mengatakan bahwa dia menahan saya di puncak bambu ungu. Di luar kuil adalah tempat saya tidak bisa pergi. Tidak apa-apa, Yang Kai kaget lagi. Yang terpenting dia dikejutkan oleh Gao Sweating yang memanggilnya orang tua. Yang Kai merasa bahwa dia benar-benar perlu mengevaluasi kembali Gao Sweating lagi. Gao Sweating mencibir lagi dan berkata, cepat atau lambat, saya akan mengambil posisinya sebagai kepala penatua. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya kontribusi penatua dikurangi dan dibatasi. Suasana hati Yang Kai sedikit rumit, dan dia tidak tahu apakah keputusannya untuk menyetujui Gao Sweating untuk bergabung dengan kuil Azure Sun sebagai tetua tamu tingkat tinggi benar. Dia awalnya mengira Gao Sweating adalah wanita yang mulia dan suci. Tetapi sekarang tampaknya dia dibesarkan oleh Wen Zishan. Ingatan masa kecilnya hancur, dan tubuh serta pikirannya tidak dapat tumbuh dengan sehat. Betapa mulia dan sucinya orang seperti itu? Persepsi di masa lalu hanyalah penampilan yang disamarkan. Setelah pemahaman yang benar-benar mendalam, persepsi itu benar-benar hancur. Ngomong-ngomong, kakak senior Gao, apa yang kamu lakukan datang kepadaku?
Yang Kai tidak ingin berdiskusi dengannya tentang mencari kekuatan untuk merebut tahta, dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Yah, ada sesuatu. Gao Sweating mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan segera sebuah cincin luar angkasa muncul di telapak tangannya dan menyerahkannya kepada Yang Kai. Yang Kai mengambilnya dengan curiga, menyapu Divine Sense-nya ke dalam, mengangkat alisnya dan berkata, begitu banyak obat roh tingkat kaisar. Apakah ini manfaat menjadi penatua kuil? Kuil itu sangat baik. Tetapi saya memiliki banyak semangat. Obat. Aku tidak membutuhkan ini. Gao Sweating menatapnya dan berkata dengan ringan. Kamu salah paham. Ini bukan keuntunganmu. Hanya puncak pedang roh yang menguntungkanmu. Nah, jika kamu mau, kamu juga dapat meminta suster muda Chen Qian untuk beberapa murid yang melayani untuk datang ke Spirit Sword Peak. Mengelola bunga dan tanaman dari Spirit Sword Peak untukmu adalah semacam manfaat. Adapun obat spirit ini. Untuk apa? Aku ingin kamu memurnikan pil roh. Gao Sweating menjawab. Sempurnakan menjadi pil roh, wajah Yang Kai menjadi hitam. Dengan begitu banyak obat roh tingkat kaisar. Apakah kamu ingin saya memurnikan pil roh kaisar? Ya, itu adalah pemurnian pil roh kaisar. Gao Sweating mengangguk. Kuil saya tidak memiliki master pil tingkat kaisar sendiri. Tetapi banyak obat roh tingkat kaisar telah terakumulasi. Jarang bagi kamu untuk bergabung. Jadi tentu saja itu akan diserahkan kepada kamu. Kenapa aku? Yang Kai tampak terdiam. Gao Sweating tertawa kecil dan berkata, ini kerja keras bagi mereka yang mampu. Saudara muda, kamu menyempurnakan pil sangat luar biasa di Tanah Empat Musim saat itu. Meskipun sudah bertahun-tahun, orang lain mungkin tidak mengingatnya. Tetapi sebagai pemimpin tim, saya akan mengingatnya dengan jelas. Saya telah menanyakannya, jika kamu dapat memperbaiki pil yang sangat luar biasa, itu berarti kamu hampir memiliki level alkemis kelas kaisar pada waktu itu. Setelah beberapa tahun, kamu harus lebih rajin di jalan pil. Siapa yang bisa saya berikan obat roh ini jika bukan kamu? Mungkinkah kamu ingin makan dengan bebas setelah bergabung sebagai tetua kuil? Ngomong-ngomong, kamu sepertinya telah membuka tungku untuk memperbaiki tungku pil kaisar di puncak bambu ungu saya sehari sebelum kemarin. Pemurnian berhasil dalam setengah hari. Sungguh menakjubkan. Meskipun ada banyak bahan obat, saya percaya bahwa dengan kemampuan kamu, kamu dapat menyelesaikan pemurnian setelah 1,5 tahun mundur. Petik 2. Yang Kai terdiam beberapa saat, dan berkata dengan tegas, bisakah saya menolak? Iya, Gao Sweating mengangguk. Tidak ada yang memaksamu melakukan ini. Kalau begitu aku menolak. Yang Kai mengirim cincin itu kembali. Gao Sweating mengambil cincin itu, berbalik, dan menghela nafas saat dia berjalan. Kamu tidak tahu bagaimana menerima kebaikan orang. Itu saja. Kamu mungkin tidak bisa masuk ke Divine Movement Mirror selama sisa hidupmu. Kehidupan. Yang Kai segera mengangkat tangannya. Kakak senior tetap. Gao Sweating menoleh dan menatapnya sambil tersenyum. Saudara muda. Ada apa lagi? Yang Kai mengepalkan tangan dan terbatuk pelan di mulutnya. Dan berkata, kakak senior, saya tidak tahu apakah kamu ingat. Beberapa hari yang lalu, saya mengatakan bahwa saya akan memasuki cermin gerakan ilahi. Kamu mengatakan bahwa seseorang sedang menggunakan itu. Jadi aku tidak bisa mengganggumu dengan mudah. Berani bertanya, kapan aku bisa masuk? Apakah kamu memiliki kontribusi penatua? Gao Sweating bertanya secara retoris. Tidak. Gao Sweating mencibir dan berkata, kamu membutuhkan 2.000 kontribusi penatua untuk masuk. Kamu bahkan tidak memiliki kontribusi penatua. Dan kamu masih ingin memasuki cermin gerakan ilahi. Apakah kamu sedang bermimpi? Tapi terakhir kali kamu bukan penatua kuil. Sekarang kamu adalah penatua kuil. Kamu harus mengikuti aturan. Jika tidak, jika ada yang bisa masuk sesuka mereka, pengalaman cermin gerakan ilahi tidak akan begitu berharga. Kakak senior. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Yang Kai patah hati. Gao Sweating berbalik dan berkata dengan sungguh-sungguh, saudara muda. Semakin besar kemampuannya, semakin besar tanggung jawabnya. Sebagai satu-satunya alkemis kelas kaisar di kuil saya, kamu harus memikul tanggung jawab untuk menyempurnakan pil kaisar untuk kuil. Yang Kai mengertakkan gigi dan berkata, kakak senior, kamu menipu saya untuk menjadi penatua kuil beberapa hari yang lalu. Ternyata kamu memegang rencana ini. Saya sangat muda. Kamu tega berbohong kepada saya. Tanda seru petik 2. Gao Sweating tersenyum dan berkata, itulah yang saya rencanakan untuk dilakukan ketika kamu menyempurnakan pil yang sangat mengharukan saat itu. Mataku benar-benar buta. Yang Kai patah hati. Seolah-olah sesuatu yang baik dilanggar oleh seseorang. Terganggu seperti dia bangun dari mimpi. Dan wajahnya penuh dengan tuduhan darah dan air mata. Gao Sweating berkata, jangan marah. Jika kamu tidak ingin membuat pil refining, ada cara lain. Yang Kai menggertakkan giginya dan berkata,
Saya harap kakak senior akan mencerahkan saya. Apakah kamu tidak mengatakan terakhir kali bahwa murid kelima di bawah kursi Kaisar Agung Pil luar biasa adalah kepala alkemis Istana Surga Tinggimu? Karena ada orang-orang seperti itu di bawahmu, kamu sebenarnya tidak perlu melakukannya sendiri. Ini ide yang bagus. Yang Kai menyentuh dagunya dan berpikir. Setelah beberapa saat, Yang Kai membuat keputusan dan berkata, apa manfaatnya? 1 pil Kaisar, 10 kontribusi Penatua. Selama kamu dapat mengambil 200 pil Kaisar, kamu dapat memasuki cermin gerakan ilahi sekaligus. Apa lelucon? Yang Kai melompat dan berkata, kontribusi 10 tetua hanya 10.000 kristal sos tingkat tinggi. Alkemis Kaisar mana yang sangat murah? Sialan, bajingan itu telah memberitahumu tentang rasio pertukaran. Wajah Gao Sweating tenggelam, dan dia bergumam dengan marah. Yang Kai berkata dengan benang hitam, aku bisa mendengar. Gao Sweating meringkuk bibirnya dan berkata, lalu apa yang kamu inginkan? 1 pil Kaisar untuk 100 kontribusi Penatua. 100 kontribusi Penatua, yaitu 100.000 kristal sos peringkat tinggi. Secara umum, tidak mungkin bagi Master Pil Grade Kaisar untuk hanya memiliki 1 pil sukses di satu tungku. Dan pada dasarnya setidaknya ada 4 atau 5. Dan biaya penanganan untuk Master Pil tingkat Kaisar luar untuk melakukan pil refining sekali setidaknya 500.000 kristal sos peringkat tinggi. Tawaran Yang Kai hampir sama dengan kuil yang menemukan alkemis kelas Kaisar dari luar untuk pemurnian pil. 20 poin. Gao Sweating menawar begitu saja. 100 poin. Yang Kai tidak mundur. Buat mimpi musim semi dan musim gugur kamu. 100 poin. Paling banyak 30. Setelah tarik ulur yang sulit, tawar-menawar satu sama lain, Yang Kai akhirnya berakhir dengan konsesi, dan bernegosiasi satu sama lain untuk kontribusi Penatua 50 poin untuk 1 pil Kaisar. Dan langit-langitnya tidak dibatasi. Kemarilah. Tanda tangani kontrak jiwa ilahi. Gao Sweating membalik-balik tangannya dan ada kontrak yang memancarkan fluktuasi aneh. Itu adalah kontrak jiwa ilahi yang diproduksi oleh Serene Soul Palace. Hal ini cukup umum di wilayah timur. Tetapi di wilayah selatan, ini adalah hal yang tak ternilai harganya. Dan tidak tahu dari mana dia mendapatkannya. Kakak senior, apakah kamu terlalu meremehkan orang? Meskipun aku masih muda, kakak muda tidak akan menarik kembali kata-katanya. Yang Kai tampak terhina. Tanda tangani. Desak Gao Sweating. Yang Kai tidak bisa melakukan apa-apa, jadi dia hanya bisa mencap jiwa ilahinya pada kontrak jiwa ilahi. Setelah menandatangani kontrak, Gao Sweating segera membuka matanya dan tersenyum. Dan dengan hati-hati mengumpulkan kontrak jiwa ilahi. Mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Yang Kai dan berkata, saudara muda, kebahagiaan masa depan kakak senior tergantung pada kamu. Kata-kata ini membuat Yang Kai cukup tersanjung. Tetapi setelah sedikit berpikir, wajahnya tiba-tiba tenggelam. Dan dia berkata dengan getir, kakak senior, ini tugas yang diberikan kakak Qiu kepada kamu? Tugas ini selesai. Berapa banyak kontribusi yang dapat kamu berikan kepada Penatua? Tanda tanya petik 2. Sama seperti kamu, Gao Sweating berkata tanpa melihat ke atas. Apa artinya menjadi seperti saya? Bujangan tua itu menawari saya harga 100 kontribusi Penatua untuk 1 pil Kaisar. Izinkan saya membujuk kamu untuk memperbaiki pil Kaisar untuk kuil. Saya akan memberi kamu 50. Dan sisanya milik saya juga 50. Tentu saja sama. Seperti kamu. Hehehehe. Senyum Yang Kai tiba-tiba berubah suram. Sangat sulit bagi kamu untuk memberitahu saya berita dengan melihat wajah kamu. Kakak senior. Kamu adalah orang yang hebat. Saya ingat kamu. Gao Sweating berkata dengan acuh tak acuh. Anak muda. Selalu ada duri dalam perjalanan untuk tumbuh dewasa. Kamu dapat tumbuh dengan sedikit duri. Dan kamu akan menjadi lebih baik di masa depan. Saya benar-benar ingin berterima kasih kepada kakak senior untuk pengajarannya. Yang Kai mengeluarkan beberapa kata dari giginya. Hanya merasakan darah mengalir di dadanya dan tenggorokannya manis. Gao Sweating tersenyum manis. Jangan lupa, kamu menandatangani kontrak jiwa ilahi. Yah, kamu bekerja keras. Dan ketika kamu bisa memasuki cermin gerakan ilahi, itu tergantung pada kemajuanmu. Berbalik dan berbaring dengan malas. Membuka gerbang aula pedang roh dan menatap ke langit. Cuacanya bagus. Tubuh halus itu bergetar, berubah menjadi aliran cahaya, menghilang tanpa jejak. Yang Kai memegang dadanya dengan tangannya, wajahnya menyakitkan. Setengah hari kemudian, di lembah terpencil di belakang puncak pedang roh, Yang Kai memegang piring giok tua. Dan dengan pikiran, dia memobilisasi urat bumi dan kekuatan menahan puncak pedang roh untuk menyembunyikan sudut lembah. Titik. Dengan tindakan ini, bahkan jika Kaisar Realem tingkat ketiga datang ke lembah ini, dia tidak bisa melihat petunjuk apapun yang disembunyikan. Yang Kai menghela nafas,
mengeluarkan berbagai bahan dari cincin luar angkasanya sendiri, dan bersiap untuk mendirikan formasi hukum luar angkasa di sini. Dia tidak bermaksud menyembunyikan ini, dan bahkan dengan sengaja menjelaskan masalah ini kepada Wen Zishan. Karena begitu kuil Azure Sun dan Istana Langit Tinggi dihubungkan bersama, itu akan sangat bermanfaat bagi kedua sekte. Hua Qingxi sekarang mengumpulkan produk khusus dari Northern Territory, dan selama dikirim ke Southern Territory, pasti akan menghasilkan banyak uang. Sejalan dengan itu, jika kuil Azure Sun diizinkan untuk mengumpulkan bahan dari wilayah selatan dan mengirimkannya ke wilayah utara, itu pasti akan membuat perbedaan besar. Belum lagi menghubungkan dua tempat dengan formasi hukum luar angkasa, dan kedua sekte dapat saling mengawasi dan membantu. Tidak ada yang bisa dilihat dalam pengaturan jangka pendek dari formasi hukum antariksa. Itu memiliki dampak besar pada kedua sekte dalam jangka panjang. Ini juga salah satu alasan mengapa Yang Kai setuju untuk menjadi penatua kuil Azure Sun. Karena selama ia menjadi penatua, ia akan memiliki puncak rohnya sendiri, dan pengaturannya jauh lebih sederhana. Tapi sekarang dia diadu oleh Gao Sweating sekali, Yang Kai harus mempertimbangkan kembali. Jika hal semacam ini diketahui oleh Gao Sweating, Ji Ying mungkin menjadi alkemis eksklusif kuil mulai sekarang, dan Istana Surga Tinggi tidak akan pernah bisa terlibat. Untuk saat ini, lebih baik masalah ini berjalan dengan tenang, dan ketika saatnya tiba di masa depan, tidak akan terlambat untuk mengatakan yang sebenarnya. Setengah hari kemudian, formasi hukum luar angkasa yang baru didirikan, dan lempengan batu giok yang lebih tua mengerahkan kekuatan puncak pedang roh untuk menyembunyikannya. Kecuali Yang Kai sendiri menginginkannya, bahkan Wen Zishan tidak akan dapat menemukannya di sini. Kristal sos bertatahkan pada formasi hukum luar angkasa, mendesak kekuatan prinsip ruang angkasa, cahaya menyala, dan Yang Kai menghilang. Pada saat berikutnya, sosok Yang Kai muncul di formasi hukum luar angkasa dari Istana Surga Tinggi. Setelah beberapa saat, Yang Kai menemukan Ji Ying di puncak utama yang disebut puncak pil obat dari Istana Surga Tinggi. Melihatnya lagi, Ji Ying tampak sangat terkejut. Kakak yang kembali begitu cepat? Yang Kai tampak tak berdaya. Mengambil teh yang ditawarkan oleh murid besar itu. Duduk, dan berkata dengan gembira. Jangan sebutkan itu. Ji Ying tersenyum, meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi pada Yang Kai. Dia juga melihat bahwa dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Jadi dia mengeluarkan botol giok dan melemparkannya. Yang Kai mengambilnya dan berkata dengan curiga, apa ini? Pil darah naga. Ji Ying menjelaskan. Ini adalah pil roh yang terbuat dari bunga darah naga terakhir sebagai bahan utama. Itu pasti berguna bagi saudara Yang. Oh, ini pil darah naga? Yang Kai sangat terkejut. Dia membuka botol giok dan menuangkan 3 pil roh merah darah dari botol, yang masing-masing seukuran kuku. Itu memancarkan udara berdarah, tetapi tidak menyengat, tetapi membuat orang merasa seperti darah mendidih. Dan dari sudut pandang penampilan, pil darah naga ini seharusnya menjadi pil roh tingkat rendah kaisar. Ini adalah pertama kalinya untuk memperbaiki pil roh semacam ini. Tidak dapat dihindari bahwa itu agak aneh. Dan pada akhirnya hanya 3 pil yang dibuat. Jangan salahkan saya, saudara Yang. Ji Ying berkata dengan rasa bersalah. Yang Kai tertawa. Saudara Ji terlalu rendah hati. 3 dari mereka sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Meskipun Ji Ying adalah master pil kelas kaisar, dia juga seorang murid di bawah kursi kaisar agung pil luar biasa. Tetapi pertama kali dia memurnikan satu jenis pil. Itu bisa menjadi kesuksesan 3 pil, yang cukup untuk menunjukkan kemampuannya yang dalam. Keterampilan penyulingan pil berubah menjadi alkemis kaisar biasa. Jelas tidak sebagus Ji Ying. Ji Ying melambaikan tangannya terus-menerus, tersenyum pahit. Saudara Yang memuji. Di depan Yang Kai yang telah menggunakan pil refining memukulinya dengan tegak, Ji Ying tidak bisa sombong. Setelah jeda, Ji Ying berkata, tapi sekali lagi, sekarang meskipun Ji telah datang ke Istana Surga Tinggi, apa yang sebenarnya diinginkan oleh saudara Yang untuk saya lakukan? Beberapa hari yang lalu, saya pergi ke manajer besar Hua. Dia hanya membiarkan saya pergi. Aku beristirahat sebentar, dan tidak memberiku tugas khusus. Ji sekarang adalah kepala alkemis Istana Surga Tinggi. Jadi dia tidak bisa makan dan mati di sini kan? Ji tidak memiliki keahlian khusus lainnya, hanya pemurnian pil. Yang Kai tersenyum dan berkata, yang saya inginkan adalah teknik pemurnian pil Brother Ji. Lihat ini. Saat berbicara, Yang Kai melemparkan cincin yang diberikan Gao Sweating padanya. Ji Ying mengambilnya, Divine Sense tersapu, dan dia sedikit terpana. Begitu banyak obat roh tingkat kaisar. Yang Kai berkata, saudara Ji memperbaikinya sesuai keinginan. Jangan khawatir, biarkan mengalir saja. Ya, saya akan memenuhi kepercayaan saudara Yang. Ada satu hal lagi untuk ditanyakan pada Brother Ji.
Katakan. Yang Kai melihat ke bawah dan berkata, saya tidak tahu seberapa banyak yang diketahui Brother Ji tentang hal-hal seperti fresh body pill. Pil tubuh segar, ekspresi Ji Ying mengembun. Dan napasnya menjadi sedikit lebih cepat. Apakah mungkin? Saudara yang memiliki buah tubuh segar? Yang Kai berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia tidak hanya memiliki buah tubuh segar. Dia bahkan memiliki pohon buah tubuh segar. Tetapi buah matang di pohon itu telah dipetik. Dan sisanya mungkin membutuhkan waktu lama untuk tumbuh. Tanpa menyembunyikannya, dia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan buah tubuh segar. Mata Ji Ying cerah, cepat bangun. Mengambil buah tubuh segar dengan hati-hati. Menyapu Divine Sense. Melihat dengan hati-hati. Dan terlihat semakin bahagia. Dan terus mengangguk. Ini benar-benar buah tubuh segar. Persis sama seperti yang tercatat di buku kuno. Bukankah benda ini sudah punah? Bagaimana bisa masih muncul sekarang? Sambil menonton dan menggaruk-garuk kepalanya. Mau tak mau dia mengagumi buah tubuh segar ini. Hal yang disebut punah hanya karena tidak ada yang menemukannya. Aku juga menemukan benda ini. Yang disebut benda mati seperti buah tubuh segar. Yang Kai memiliki lebih dari satu di tangannya. Jadi dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang ini. Ji Ying tiba-tiba mengangkat kepalanya. Kakak yang ingin memperbaiki pil tubuh segar? Persis, Yang Kai mengangguk. Sedikit malu. Saya berpikir untuk memperbaikinya sendiri. Dan bahannya hampir semuanya siap. Tetapi saya selalu merasa sedikit salah. Jika pemurnian gagal, tidak ada buah tubuh segar kedua di dunia ini. Jadi saya ingin bertanya kepada saudara Ji. Apakah ada kepercayaan pada keberhasilan menyempurnakan pil tubuh segar? Ji Ying mengerutkan kening dalam pikirannya. Mengevaluasi dengan hati-hati. Dan kemudian berkata sebentar. Kurang dari 30%. 30% sudah merupakan peluang yang sangat kecil. Bahkan Ji Ying hanya memiliki 30% peluang untuk berhasil menyempurnakannya. Bahkan jika Yang Kai lebih baik, saya khawatir itu tidak jauh lebih baik. Melihatnya seperti ini, memang keputusan yang bijaksana untuk tidak terburu-buru memperbaiki pil tubuh segar sebelumnya. Bolehkah saya meminta Kaisar Agung untuk mengambil tindakan? Yang Kai bertanya dengan sungguh-sungguh. Tuan yang terhormat, Ji Ying mengangkat kepalanya, berpikir sejenak, dan tiba-tiba tersenyum. Tuan yang terhormat belum melakukan pemurnian pil sejak 3000 tahun yang lalu. Tetapi jika itu adalah buah tubuh segar, itu harus menjadi pengecualian. Saya harus kembali ke lembah obat-obat. Laporkan masalah ini kepada Tuan yang terhormat. Apakah Tuan yang terhormat akan bertindak atau tidak? Itu terserah kehendak Tuhan. Maka akan ada pekerjaan untuk saudara Ji. Dan masalah ini tidak terburu-buru. Ketika saudara Ji bebas, tidak akan terlambat untuk kembali. Saya pergi sekarang. Ji Ying berdiri. Dan tampaknya penampilan buah tubuh segar ini juga akan menarik bagi Kaisar Agung. Jika tidak, Ji Ying tidak akan terburu-buru. Yang Kai secara alami tidak menghentikannya. Setelah mengirim Ji Ying pergi, Yang Kai menemukan Hua Qingxi dan berdiskusi dengannya tentang peta gelombang gunung. Benar saja, Hua Qingxi tahu peta gunung. Tetapi meskipun dia tahu tentang itu, dia tidak tahu bagaimana mengatur hal ini. Bagaimanapun, dia hanya dipromosikan ke ranah kaisar dalam beberapa tahun terakhir, dan banyak hal tidak dapat disentuh pada tingkat yang sesuai. Mungkin Nan Mendacun mengetahuinya. Hua Qingxi tiba-tiba teringat seseorang. Peta gunung harus menjadi pengurangan formasi. Nan Mendacun, sebagai ahli formasi kaisar, tidak masuk akal untuk tidak mengetahui hal ini. Panggil dia. Hua Qingxi segera mengeluarkan kompas komunikasi dan menyampaikan pesan itu kepada Nan Mendacun. Setelah menunggu secangkir teh, Nan Mendacun muncul di depannya. Tuan Istana, Manajer Umum, apakah kamu mencari saya? Nan Mendacun tampaknya baik-baik saja akhir-akhir ini. Pada saat ini, wajahnya penuh dengan cahaya merah, menyapu depresi sebelumnya. Sebelumnya, tergoda oleh metode formasi Yang Kai, dia harus setuju untuk bergabung dengan Istana Surga Tinggi selama 10 tahun. Sebenarnya, Nan Mendacun masih sangat tidak bahagia. Tetapi seiring berjalannya waktu, Nan Mendacun tampaknya telah menerima nasibnya. Terutama setelah Yang Kai membiarkannya mengatur seluruh formasi Istana Surga Tinggi. Nan Mendacun secara bertahap menyesuaikan diri dengan identitas ahli formasi kepala kaisar. Hari-hari ini, dia telah menyelidiki dan memperbaiki formasi Istana Surga Tinggi. Bahan yang dikonsumsi tidak terhitung jumlahnya. Dan perasaan boros ini membuatnya merasa luar biasa. Di masa lalu, sendirian, dia bebas. Tetapi sumber keuangannya terbatas. Dia tidak dapat mengatur banyak formasi canggih bahkan jika dia memiliki niat. Tetapi sekarang dia memiliki seluruh Istana Surga Tinggi sebagai pendukung. Dan formasi besar dalam teori sebenarnya ditetapkan olehnya satu persatu. Dan dia bersinar terang. Tidak ada yang bisa membuat Nan Mendacun lebih bahagia dari ini.
tiba-tiba menemukan bahwa bergabung dengan Istana Surga Tinggi tampaknya menjadi pilihan yang baik. Tentu saja yang terpenting adalah kebebasan. Meskipun dia sekarang adalah ahli formasi utama dari Istana Surga Tinggi, pada dasarnya tidak ada yang peduli padanya, dan dia benar-benar bebas untuk bermain sesuka hati. Hari-hari ini dia sangat nyaman, dan dia juga memiliki cetak biru besar di hatinya. Dia telah menunggu lama untuk membuat formasi mengejutkan di Istana Surga Tinggi. Pada saat itu, bahkan mungkin serangan Kaisar Agung dapat dipertahankan oleh satu atau dua orang. Adapun serangan tahap Kaisar, selama formasi besar dibuka, semua hanya bisa dimakan di luar. Mimpi ini bukan tidak mungkin untuk dicapai, asalkan Istana Langit Tinggi memiliki sumber daya keuangan yang cukup untuk mendukung tindakannya. Apakah Istana Surga Tinggi memiliki sumber keuangan? Nanman Dachun berpikir bahwa seharusnya formasi hukum antariksa lintas domain adalah cara besar untuk menghasilkan uang. Jadi begitu dia mendengar panggilan Yang Kai, dia segera meninggalkan apa yang dia pegang dan bergegas tanpa henti. Hua Qingxi berkata, Tuan Istana ingin mendapatkan peta gelombang gunung di istana. Maukah kamu melakukannya? Manajer umum, apakah kamu meremehkan orang? Nanman Dachun menyipitkan mata ke Hua Qingxi. Dengan panas menyembur dari lubang hidungnya. Jika saya tidak tahu apa-apa seperti peta gunung, saya mungkin juga menjadi Grandmaster formasi palsu. Yang Kai mengangguk puas. Baiklah, maka kamu dan manajer umum Hua akan bertanggung jawab atas masalah ini. Nanman Dachun tiba-tiba menggaruk wajahnya lagi dan berkata, tapi aku tidak bisa membuat hal-hal seperti peta gelombang gunung sendirian. Mengapa? Yang Kai mengerutkan kening. Baru saja, orang ini tampak seperti bos langit. Dalam sekejap mata, dia tersentak. Apa artinya ini? Nanman Dachun berkata, seperti Tuan Istana ini, peta gelombang gunung bisa dikatakan sederhana dan sulit. Tidak hanya membutuhkan ahli hukum formasi, tetapi juga ahli pemurnian barang. Keduanya dapat bekerja sama untuk mengaturnya. Pakar pemurnian item? Ya. Sebenarnya, peta gelombang gunung adalah sejenis artefak. Secara alami, itu adalah pekerjaan dari penyuling barang. Dan persyaratan untuk penyuling barang juga sangat tinggi. Penyuling barang jelek rata-rata tidak dapat memperbaiki gelombang gunung. Peta sama sekali, paling tidak. Itu pasti peringkat tinggi tingkat Daosos. Persyaratannya cukup tinggi. Yang Kai menyentuh dagunya sambil berpikir, merasa agak sulit. Meskipun High Heaven sekarang menjadi burung pipit kecil, ia memiliki kelima organ internal. Apakah itu seorang alkemis, ahli hukum formasi, bahkan teknik boneka, tetapi tidak ada item refiner? Kata-kata Nanman Dachun juga membuat Yang Kai menyadari sebuah pertanyaan yang tidak dapat diabaikan. Apakah Istana Langit Tinggi harus merekrut atau melatih penyuling itemnya sendiri? Sebuah sekte besar, semua jenis bakat sangat penting. Related Post. Sedikit tidak realistis untuk mengolahnya sendiri. Budidaya item refiner tidak hanya membutuhkan sejumlah besar sumber daya, tetapi juga membutuhkan akumulasi waktu. Mungkin puluhan tahun, atau ratusan tahun. Pada awal pendirian Istana Surga Tinggi, bagaimana mungkin ada begitu banyak waktu untuk melatih ahli pemurnian item senior? Jika semuanya berjalan di jalur yang benar di masa depan, tidak apa-apa untuk melatih penyuling item kamu sendiri. Tetapi sekarang, Hua Qingxi jelas juga mempertimbangkan masalah ini, dan bertanya, Tuan Istana, apakah kamu ingin merekrut ahli pemurnian item? Bagaimanapun, tidak ada kekurangan sumber kristal di sekte tersebut. Jika harganya dibuka, seseorang akan selalu datang untuk bekerja. Petik 2. N. Yang Kai mengangguk. Serahkan pada kamu untuk menangani masalah ini. Tuan Istana, saya punya proposal. Nanman Dachun tiba-tiba menyela. Jika orang itu, peta gelombang gunung yang sepele tidak akan berarti apa-apa. Oh, apakah kamu mengenal ahli pemurnian item? Yang Kai menatapnya tanpa diduga. Jika ini masalahnya, undang dia. Jika ini terjadi, Istana Surga Tinggi tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Nanman Dachun tertawa. Sedikit malu. Orang ini memiliki kekuatan, dan teknik pemurnian item juga sangat bagus. Hanya saja orang-orangnya sedikit merepotkan. Jika saya pergi sendiri, saya khawatir saya mungkin belum tentu pindahkan orang itu. Apakah sesulit itu? Yang Kai terkejut. Kamu juga seorang Grandmaster formasi. Siapa lagi yang tidak berani memberimu wajah? Nanman Dachun menggaruk wajahnya dan berkata, sebenarnya saya sangat mudah didekati. Hua Qingxi memandang dengan jijik, dan waktu untuk bergaul satu sama lain tidak singkat. Dia tahu sedikit tentang sifat Nanman Dachun. Karena Istana Surga Tinggi menunjukkan sumber daya dan kekuatan keuangan yang baik, dan Yang Kai mudah diajak bicara. Hanya dengan menghilangkan sekte Asking Passion mereka dapat mengendalikan Nanman Dachun, Grandmaster formasi. Jika tidak, jika itu adalah sekte lain,
Nan Mendachun akan mengajari mereka apa artinya memiliki hidung di atas, dan apa artinya menantang. Tapi ahli pemurnian item, alkemis, dan Grandmaster formasi yang mumpuni, siapa yang tidak bangga? Hanya Tuan Istana, alkemis kelas kaisar, yang tidak bertindak arogan, yang dianggap aneh. Kalau begitu biarkan manajer umum pergi bersamamu. Yang Kai melambaikan tangannya. Iya, Hua Qingxi mengangguk. Nan Mendachun berteriak. Saya pikir masalah ini harus dilakukan oleh Tuan Istana sendiri. Yang Kai berkata, Tuan Istana ini sibuk dengan bisnis. Jadi bagaimana saya bisa punya waktu untuk berlarian? Hua Qingxi juga dengan marah berkata, Tuan Istana ini juga adalah manajer umum Istana Surga Tinggi. Siapa yang berani meremehkanku? Apakah pria itu seorang ahli pemurnian barang kelas kaisar? Nan Mendachun tampak serius dan sedikit mengangguk. Ekspresi Yang Kai terkejut. Dan dia bertanya sedikit tak terduga. Pakar pemurnian item kelas kaisar? Itu benar. Jadi Tuan Istana, sebaiknya kamu pergi ke sana secara pribadi. Sehingga kamu dapat menunjukkan ketulusanmu. Yang Kai menyentuh dagunya dan mengalihkan pandangannya. Kalau begitu, ini memang layak untuk dikunjungi. Tapi Nan Mendachun, menurutmu, bisakah pakar pemurnian item kelas kaisar ini digunakan untuk Istana Surga Tinggiku? Ekspresi wajah Nan Mendachun tiba-tiba menjadi aneh. Tuan Istana bermaksud merekrut orang ini ke dalam sekte? Iya, Yang Kai mengangguk secara alami. Mendengarkan apa yang kamu maksud. Pakar pemurnian item kelas kaisar ini tampaknya tidak memiliki pendukung. Istana Surga Tinggi saya saat ini kekurangan bakat di bidang ini, dan jarang menemukannya. Bagaimana saya bisa melewatkannya? Titik petik 2. Nan Mendachun tiba-tiba menjadi sedikit bermasalah. Dan dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Tuan Istana, jika itu adalah kerjasama jangka pendek, jika orang ini bekerja sama dengan saya untuk mengatur peta gelombang gunung, itu orang itu memang orang yang sangat baik. Tapi jika Tuan Istana ingin menahan orang itu di Istana Langit Tinggi, aku tidak merekomendasikan ini. Yang Kai terkekeh dan berkata, semua orang mengatakan bahwa rekan-rekan adalah musuh. Kamu adalah ahli hukum formasi. Dan orang itu adalah ahli pemurnian item. Kamu mahir dalam berbagai bidang. Jadi seharusnya tidak ada konflik, kan? Bukan itu masalahnya. Hanya saja, jika kamu melihat seperti apa orang itu, Tuan Istana, kamu akan tahu apa yang aku maksud. Mengenai ahli pemurnian item ini, Nan Mendachun tampak cukup ketakutan. Dan tidak menjelaskan. Yang Kai bertanya terlalu banyak. Hanya membiarkan Yang Kai melihatnya sebagai kebenaran. Jangan sampai kata-katanya membuat Yang Kai memiliki ide yang sudah terbentuk sebelumnya. Namun, karena ada ahli pemurnian item kelas kaisar yang seperti bangau liar, Yang Kai secara alami hanya bisa habis dengan Nan Mendachun. Untungnya, tidak ada yang terburu-buru untuk dilakukan baru-baru ini. Ngomong-ngomong, apakah tidak ada berita dari Zhu Qing? Sebelum pergi, Yang Kai tiba-tiba berbalik untuk bertanya pada Hua Qingxi. Hua Qingxi menggelengkan kepalanya, dan berkata, apakah Raja Istana mengkhawatirkannya? Jika kamu mengkhawatirkannya, aku akan membiarkan Raja Monster pergi dan mencarinya. Tidak dibutuhkan. Yang Kai melambaikan tangannya dan membuang batu giok tanpa menoleh ke belakang. Ini adalah keputusan Star Soul Palace mengenai pembuanganmu. Kamu bisa melihatnya. Hua Qingxi mengguncang seluruh tubuhnya. Mengulurkan tangannya untuk mengambilnya. Divine Sense menyapu ke dalam. Dan setelah beberapa penyelidikan, ekspresi gugup menghilang dengan cepat. Digantikan oleh senyum di wajahnya. Keputusan pembuangannya di slip giok sangat sederhana. Hua Qingxi masih murid Istana Jiwa Bintang. Tetapi Istana Jiwa Bintang tidak akan menghalangi kebebasannya. Dengan kata lain, di mana dia ingin berada. Bahkan jika dia tidak kembali ke Istana Jiwa Bintang selamanya, itu tidak masalah. Meskipun itu hanya slip batu giok sederhana, bukan dokumen resmi Istana Jiwa Bintang. Slip batu giok itu berisi merek jiwa ilahi Putri Lansun. Dengan slip giok ini di tangan, bahkan jika Hua Qingxi masih menjadi murid Istana Jiwa Bintang, itu setara dengan meninggalkan Istana Dewa Bintang, dan tidak perlu khawatir tentang hal itu di masa depan. Ini juga hasil diskusi antara Yang Kai dan Lansun beberapa hari yang lalu. Meskipun Lansun adalah putri Kaisar Agung Bulan Cerah, di atas banyak orang di Istana Jiwa Bintang, dia lebih mulia daripada status para tetua. Tetapi Hua Qingxi sekarang adalah tahap Kaisar yang kuat, bahkan Lansun juga tidak memiliki hak untuk mengusirnya sesuka hati. Dia memberi Yang Kai banyak wajah. Karena Hua Qingxi tidak dapat diusir dari Istana Jiwa Bintang, dia tidak akan lagi membatasi kebebasannya. Di luar gerbang Istana Surga Tinggi, Nan Mendachun melemparkan sesuatu yang tiba-tiba tumbuh di udara dan berubah menjadi sebuah kapal kecil. Dia tersenyum dan berkata, Tuan Istana, tolong. Yang Kai melirik kapal terbang.
mengerutkan kening dan berkata, tidak buruk. Ini jelas merupakan artefak penerbangan, dan juga merupakan keberadaan tingkat artefak kaisar. Ini lebih dari kata yang bagus untuk menggambarkannya. Artefak penerbangan tingkat kaisar harta karun. Melihat seluruh batas bintang, tidak banyak. Nilainya setidaknya puluhan juta kristal sos peringkat tinggi. Nanman Dachun dapat memilikinya, yang menunjukkan bahwa sumber keuangannya kuat. Nanman Dachun tertawa datar. Saya memenangkan taruhan. Saya tidak mampu membelinya. Masih ada hal-hal baik seperti itu. Yang Kai kagum dengannya, dan melangkah ke arah kapal terbang. Kapal terbang ini tidak terlihat besar secara kasat mata. Panjangnya hanya sekitar 10 meter. Dan hanya dapat menampung 3 atau 5 orang yang berdiri berdampingan di atasnya. Tetapi ketika Yang Kai mengangkat langkahnya, Nanman Dachun tiba-tiba mencubit seni sihir. Di atas kapal penerbangan, terowongan seperti pusaran air segera muncul. Yang Kai melangkah ke pusaran air. Visinya tiba-tiba berubah. Dan dia terpana. Apa yang bisa dia lihat adalah kapal terbang sederhana. Tetapi ruang internal sangat besar. Ada aula besar di bagian depan, yang bisa menampung setidaknya puluhan orang. Hal ini tidak terlalu ramai. Divine Sense menyapu. Dan ada beberapa dekorasi mewah di dalam ruangan. Bahkan ada tangga di samping, berkelok-kelok ke atas. Sebenarnya ada 2 lapisan ruang di dalam kapal terbang, yang seperti kapal besar. Sosok Nanman Dachun muncul di samping Yang Kai. Yang Kai menoleh dan meliriknya. Kamu benar-benar memenangkan harta ini dari taruhan? Sebelumnya, Yang Kai mengira ini hanya artefak kapal penerbangan sederhana, dan dia mengevaluasi kristal sos peringkat tinggi puluhan juta. Tetapi sekarang tampaknya nilai benda ini setidaknya ratusan juta, dan mungkin lebih. Daripada itu, sebuah kebetulan, Nanman Dachun terkekeh. Ekspresinya agak tidak wajar, dan dia jelas tidak ingin melanjutkan membahas topik ini. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, Tuan Istana, kamu dapat menemukan tempat untuk beristirahat sesuka hati. Tidak terlalu jauh. Kita akan sampai di sana dalam waktu sekitar 3 hari. Yah, terima kasih atas kerja kerasmu. Yang Kai mengangguk dan berjalan menaiki tangga ke lantai 2. Dia secara acak menemukan sebuah ruangan. Membuka pintu dan menyapu matanya. Dan menemukan bahwa kemewahan ruangan itu sangat indah. Patung kepala monyet berdiri di samping. Dengan pergola di tangan. Melihat ke kejauhan. Dengan jelas. Yang Kai sedikit mengernyit, dan tiba-tiba merasa bahwa kepala monyet itu agak akrab. Pada saat ini, kapal penerbangan bersenandung dan berlari kencang. Kecepatannya berubah dari lambat menjadi cepat, dan dalam sekejap mata, itu tidak kurang dari kecepatan ahli Kaisar Realem tingkat ketiga. Ini membuat Yang Kai menghela nafas dengan emosi. Naik ke tempat tidur, duduk bersila, memejamkan mata dan menyesuaikan auranya. Itu sangat stabil di sepanjang jalan. Dan dia bahkan tidak merasakan getaran sedikit pun. Dan tidak ada orang yang berani memblokir jalan dan merampok. Tapi sekali lagi, kecepatan kapal terbang ini sangat cepat. Hanya ahli Emperor Realem tingkat ketiga yang bisa menghentikan 1 atau 2. 3 hari seperti itu berlalu dalam sekejap. Kecepatan kapal terbang tiba-tiba melambat banyak, dan kemudian berdengung dan berhenti. Yang Kai membuka matanya, dan ada ketukan di pintu. Yang Kai bangkit dan membuka pintu. Dia melihat Nanman Dachun berdiri di luar dan berkata, kita hampir sampai. Jalan di belakang membutuhkan kita untuk terbang. Ada batasan untuk menghentikan kapal terbang? Yang Kai bertanya. Bukan itu. Nanman Dachun mencibir dan menjelaskan. Hanya saja kapal terbang ini tidak dapat dilihat oleh orang itu. Jika tidak maka akan sedikit merepotkan. Apa yang dia katakan tidak jelas. Dan Yang Kai tidak bertanya lagi. Dan turun dari kapal bersama Nanman Dachun. Suara ombak bergelombang di telinganya. Dan angin laut dengan sedikit bau amis. Membuat orang merasa santai dan bahagia. Melihat ke atas, langit cerah. Mengebut di sepanjang jalan ini, dia benar-benar datang ke laut. Orang itu tinggal di pulau itu? Yang Kai bertanya tanpa diduga. Persis, Nanman Dachun mengangguk. Memimpin di depan, pergi ke sini. Keduanya langsung bergegas pergi. Meskipun Nanman Dachun memiliki tingkat kultivasi Kaisar Realem, dia tidak pandai bertarung. Dan Kaisar Yuan tidak terlalu murni. Jadi kecepatannya tidak terlalu cepat. Yang Kai mengikutinya tanpa tergesa-gesa dan melihat ke bawah. Lautnya tidak ada habisnya. Dan kadang-kadang beberapa binatang laut muncul, yang juga menarik. 1 jam kemudian, ketika dia mendengar suara burung laut, Yang Kai tiba-tiba mengerti bahwa dia seharusnya hampir sampai. Di laut yang luas, ada juga pulau-pulau di dekatnya di mana burung-burung biasa akan muncul. Saja, setelah beberapa saat, sebuah pulau kecil mulai terlihat. Tiba-tiba sebuah pulau dengan pegunungan hijau dan air biru muncul di laut tak berujung ini, yang merupakan kenikmatan visual.
Luas pulaunya tidak terlalu besar, sekitar belasan hektar. Di pinggir pantai ada ombak dan burung-burung berhenti. Yang Kai dan Nan Mendacun turun. Hah, Yang Kai tiba-tiba mengerutkan kening dan memandang Nan Mendacun dengan aneh. Bukankah tuan besar itu tidak memiliki pendukung? Mengapa ada begitu banyak orang di pulau ini? Ketika dia baru saja menyapu Divine Sense-nya, dia dengan jelas menemukan jejak aktivitas di pulau ini. Setidaknya ada lebih dari 20 orang, dan bahkan ada 5 atau 6 tahap kaisar di dalamnya. Jika bukan karena begitu banyak tahap kaisar, Yang Kai masih akan berpikir bahwa tempat ini adalah tempat sekte kecil itu ditempatkan. Hanya saja tidak ada sekte kecil yang dapat memiliki begitu banyak tahap kaisar. Mendengar pertanyaan Yang Kai, ketika Nan Mendacun hendak menjelaskan, aliran cahaya di depan tiba-tiba mengalir. Tampaknya merasakan aura Yang Kai dan Nan Mendacun, dan datang untuk menyelidiki. Tuan Istana, jangan bicara nanti. Aku akan menghadapinya. Nan Mendacun buru-buru menyebarkan suara, sepertinya takut akan sesuatu. Yang Kai mengerutkan kening, selalu merasa bahwa perjalanan ini agak aneh. Aliran cahaya menghilang, mengungkapkan sosok pria parubaya, memancarkan tingkat kultivasi Kaisar Realem tingkat 2. Pengunjung itu melirik kedua Yang Kai dan bertanya dengan santai, "Siapa kamu?" 2 tahap Kaisar berada di urutan pertama. Dia tidak terlalu khawatir, jadi dia tidak terlalu dijaga. Dan ketika ditanya, masih ada sedikit kesombongan di wajahnya. Nan Mendacun segera mengertakkan gigi dan menjawab, "Kredit." Kreditor. Yang Kai menoleh dan melirik Nan Mendacun, dan mendapati bahwa dia memiliki wajah serius dan ekspresi marah, seolah-olah dia adalah kreditur yang datang ke pintu. Apa yang sedang terjadi? Yang Kai bingung, dan sulit untuk mengajukan pertanyaan yang jelas. Tetapi setelah mendengar ini, pria parubaya itu tiba-tiba sedikit mengangguk. Ternyata sesama pria, berapa banyak hutang pria itu padamu? Nan Mendacun bahkan tidak memikirkannya. 5 juta kristal sos peringkat tinggi. Bagaimana denganmu? Pria parubaya itu mendengus dingin. 20 juta. Jika saya menemukan pria itu, saya pasti akan menguliti bajingan ini. Ini mengerikan. Nan Mendacun mengangguk setuju. Bukankah terlalu murah untuk mengupas kulitnya saja?